Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu dalam biologis, koevolusi adalah perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang bersahabat. Koevolusi banyak berlangsung pada banyak tingkat biologis, bisa jadi semi-tropis, mutasi-mutasi berkorelasi antar asam amino pada protein, atau semakrofis, sifat-sifat berkovariasi antar spesies yang berbeda dalam suatu lingkungan. Koevolusi berbagai spesies mencangkup evolusi dari suatu inang dengan parasitnya, koevolusi inang parasit, dan contoh-contoh mutualisme yang berevolusi seiring berjalannya waktu. Evolusi sebagai respon terhadap faktor abiotik seperti perubahan iklim bukanlah koevolusi biologis, sebab iklim tidak hidup dan tidak berevolusi. Koevolusi antara pasangan-pasangan identitas ada, seperti antara predator dan mangsa, inang dengan simbion, atau inang dan parasit. Namun, banyak kasus tidak jelas suatu spesies mungkin berevolusi merespon sejumlah spesies yang lain, yang masing-masing juga berevolusi merespon suatu kelompok spesies. Situasi ini sering disebut sebagai koevolusi difus. Hanya sedikit bukti bahwa koevolusi menggerakkan perubahan skala besar dalam sejarah bumi. Sebab dampaknya adalah faktor abiotik seperti kepunahan massal dan ekspansi menuju ekosfers yang berpengaruh dalam pergeseran sejumlah kelompok-kelompok utama. Namun, ada bukti bahwa koevolusi terjadi pada tingkat populasi dan spesies. Misalnya, konsep evolusi dijelaskan secara singkat oleh Charles Darwin dalam On the Origin of Species yang dikembangkan lebih detail dalam Fertilization of Orchids. Ada kemungkinan virus dan inangnya telah berkoevolusi dalam berbagai skenario. Koevolusi utamanya adalah konsep biologi, namun sudah dipublikasikan secara analogi dalam bidang seperti ilmu komputer dan astronomi. Selanjutnya ada model. Suatu model koevolusi adalah hipotesis Lack-Von Whalen yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang ikut berkoevolusi. Mempertegas peran penting konflik seksual, Dairy Lord menjelaskan peran interaksi antar antagonis dalam evolusi memicukan suatu konsep antagonis. Strategi percabangan ke evolusi untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas telah dimodelkan dengan menggunakan persamaan Volterra yang diperluas. Materi selanjutnya, contoh spesifik hummingbird dan bunga ornithophilus. Hummingbird dan bunga ornithophilus di serbuk burung telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung, warnanya cocok bagi pandangan burung, dan bentuk mereka cocok dengan paruh burung. Waktu berbunga juga ternyata bersamaan dengan breeding season burung hummingbird. Bunga telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Bunga berkompetisi mendapatkan penyerbuk, dan adaptasi mengurangi efek yang tak menguntungkan bagi kompetisi ini. Bunga yang diserbuk burung biasanya memiliki volume madu yang lebih tinggi pula produksi gulanya dibanding yang diserbuk serangga. Ini akan mencukupi kebutuhan burung akan energi yang tinggi, yang merupakan determinan paling utama dalam pemilihan bunga mereka. Bunga-bunga ini tampaknya telah berkonvergensi membentuk warna dan morfologi yang sama. Bunga yang tubular memaksa burung mengarahkan paruhnya secara khusus sewaktu mencari bunga, terutama ketika paruh dan mahkota bunga sama-sama melengkung. Ini juga memungkinkan tanaman menempatkan polen pada bagian tertentu dari tubuh burung. Selanjutnya
sedangkan sang pohon memberikan makanan dan tempat berlindung pada semut dan larvanya. Namun demikian, beberapa spesies semut dapat mengeksploitasi tanaman tanpa memberi ganti manfaat, sehingga untuk mereka diberi nama-nama yang berarti penipu, pengeksploitasi, perampok, dan pengemis. Walaupun semut penipu cukup merusak organ reproduksi pohon, pengaruh keseluruhan mereka pada virus memang sulit untuk diramalkan dan tak harus negatif. Prinsip dasar keevolusi. Contoh interaksi predator dan mangsa dapat menjelaskan contoh keevolusi sehari-hari yang mungkin Anda sadari pada tingkat tertentu, tetapi mungkin belum dipertimbangkan secara aktif. Tumbuhan versus binatang. Jika spesies tanaman mengembangkan pertahanan baru terhadap herbivora, duri atau sekresi beracun, ini mengindikasi tekanan baru pada herbivora untuk memilih individu yang berbeda, seperti tanaman yang tetap enak dan siap dimakan. Pada gilirannya, tanaman yang baru dicari ini jika ingin selamat harus mengatasi pertahanan baru itu. Selain itu, herbivora dapat berevolusi berkat individu yang kebetulan memiliki sifat yang membuatnya tahan terhadap pertahanan. Hewan versus hewan. Jika mangsa favorit dari spesies hewan tertentu berevolusi, cara baru untuk melarikan diri dari predator itu, predator pada gilirannya harus mengembangkan cara baru untuk menangkap mangsa atau resiko mati jika tidak dapat menemukan sumber makanan lain. Sebagai contoh, jika seekor setan tidak dapat secara konsisten berlari lebih cepat dari rusa di ekosistemnya, dia akhirnya akan mati kelaparan. Pada saat yang sama, jika rusa tidak bisa melampaui setan, maka juga akan mati. Jenis-jenis koevolusi. Evolusi hubungan predator-mangsa. Hubungan predator dan mangsa bersifat universal di seluruh dunia. Dua sudah dijelaskan secara umum. Koevolusi pemangsa dan mangsa dengan demikian mudah ditemukan dan diverifikasi di hampir semua ekosistem. Setan dan rusa mungkin merupakan contoh yang paling banyak dikutip, sementara serigala dan karibu mewakili yang lain di bagian dunia yang jauh lebih dini. Evolusi spesies kompetitif. Dalam jenis evolusi bersama ini, banyak organisme berlomba untuk sumber daya yang sama. Evolusi semacam ini dapat diverifikasi dengan intervensi tertentu, seperti halnya dengan salamander di pegunungan Great Smoky di Amerika Serikat bagian timur. Ketika satu plato dan spesies dihilangkan, populasi lain tumbuhan dalam ukuran dan sebaliknya. Ada koevolusi saling menguntungkan. Yang penting, tidak semua bentuk evolusi pasti merusak salah satu spesies yang terlibat. Dalam koevolusi bersama, organisme yang saling mengandalkan satu sama lain untuk sesuatu yang berkembang bersama berkat kerjasama yang tidak disadari, semacam negosiasi atau kompromi yang tidak disebutkan. Ini terbukti dalam bentuk tanaman dan serangga yang menyerbuki spesies tanaman tersebut. Selanjutnya ada koevolusi host-host. Ketika parasit menyerang inang, ia melakukannya karena ia telah menghindari pertahanan inang pada saat itu. Tetapi jika inang berevolusi sedemikian rupa sehingga tidak dirugikan secara drastis tanpa mengusir parasit secara langsung. Yang selanjutnya yaitu ada contoh koevolusi. Ada dua contoh dari koevolusi, yaitu berdampingan. Koevolusi pohon semut akasia di Amerika Selatan adalah contoh dasar koevolusi mutualistik. Pohon-pohon itu mengembangkan duri berlubang di pangkalan mereka tempat nektar dispersi. Kemungkinan mencegah herbivora memakannya. Sementara itu, semut-semut di daerah itu berevolusi untuk menempatkan sarang mereka di duri-duri ini, tempat nektar diproduksi, tetapi tidak merusak pohon terlepas dari beberapa pencurian yang relatif tidak berbahaya. Selanjutnya yaitu ada contoh evolusi inang parasit. Parasit
adalah burung yang telah berevolusi untuk bertelur di sarang burung lain. Setelah itu, burung yang benar-benar memiliki sarang akhirnya mengurus anak-anak. Ini memberikan anak-anak mengasuh parasit secara gratis, membuat mereka bebas untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk kawin dan mencari makanan. Namun, burung inang akhirnya berevolusi dengan cara yang memungkinkan mereka belajar mengenali kapan bayi burung bukan miliknya dan juga menghindari interaksi dengan burung parasit jika memungkinkan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.